Ya, Assalamualaikum sahabat Slippermatic. Kali ini kita bakal nge-review singkat ya. Ini Beat Deluxe yang kemarin dyno di farm tuning dan sempat tembus 14,9 HP. Nah, kira-kira ubahan apa aja yang ada di Beat Deluxe ini dari ubahan sebelumnya? Buat teman-teman yang belum nonton video-video sebelumnya, Beat Deluxe ini udah kita upload ya videonya yang ini. Nah, di sini kita akan tanyain lagi ke ownernya konsepnya apa nih kali ini si Beat Deluxe dan apa aja ubahannya. Langsung aja disimak modifikasi Beat Deluxe 14,9 HP farm tuning. Assalamualaikum, sama gue Dery, owner dari Beat Deluxe yang kemarin baru aja diangkat sama admin Slippermatic bahwa ada ubahan yang cukup signifikan terutama di bagian mesin yang tadinya mempunyai kapasitas 139 cc klep standar TB28 sekarang naik atau ngebengkak jadi 149,6 atau dibulatkan jadi 150 dengan klep 28 in dan 23,5x dan TB-nya pun sudah 30 mm dengan intake downdraft. Tuh, oke. Jadi sebenarnya motor ini ada perubahan spesifikasi bukan tanpa sengaja gitu. Artinya gue ngelakuin ini semua dengan tujuan memperkaya rasa ingin tahuan gue terhadap potensi motor yang katanya lemot banget dan gak berpotensi ini. Lu ngapain sih modif beat yang kayak begini yang gak ada belum ada historinya di dunia kebut-kebutan lah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, gua dengan rasa penasaran, bukan rasa dengki atau ingin membalas dendam, itu tidak. Penasarannya sebenarnya bisa nggak sih motor ini dibikin enak gitu ya dalam tanda kutip. Oke, gua tanpa banyak basa-basi lagi, sejarah singkat, gua kemarin sempet ditawarin cylinder head block sama seorang kawan dari Bandung. Dia bangun motornya sebentar terus mau distandarin, dia nawarin ke gua dengan harga yang bagus dan akhirnya kita deal. Akhirnya gua boyong mesin satu set bekas Beat Deluxe juga dari Bandung ke Bintaro. Singkat cerita, gua aplikasikan di salah satu bengkel, tapi karena satu dan lain hal bisa dibilang kurang sukses, sehingga gua memutuskan untuk pindah bengkel dan meneruskan spesifikasi yang tadi sudah gue sebutkan 150 cc dengan klep besar itu ya, agar bisa terpasang dengan baik dan normal gitu. Jadi sekarang ini pakai CR 55 masih buatan BRT dengan custom piston head kompresi 1:13,1. Dengan kompresi setinggi ini tentunya motor meminta BBM dengan RON 98 gitu. Terus juga salah satu yang signifikan, kemarin saya masih pakai ECU standar di remap, sekarang sudah pakai ECU Juken 5++ yang dual band, bukan yang turbo ya, yang biasa. Terus juga ini tadi headnya itu 28235, kubahnya bathtub, nanti gua kasih foto ya yang masih pas kondisi kebongkar. Ini intake downdraftnya dari BJM Jogja Dyno Lab. Tuh, sama ini juga velonya dengan panjang 60 mm. Di sini juga bisa dilihat ada oil catch tank ya. Jadi untuk ngurangin pressure di crankcase dan di cylinder head. Gue juga pakai oil cooler merek KTT. Ini ngebantu banget kemarin di dyno, di temperatur itu di layar monitor udah digebar-geber abis-abisan, manteng di 85 sampai 90 derajat Celcius. Jadinya top banget sih, suhu ideal mesin. Dia nggak overheat, nggak juga kekurangan panas ya. Jadi oke banget gitu. Tadi CR BRT 55, stroke standar, belum dibandul, stang masih standar, pinnya masih 12. Nah, nokennya ini gue pakai noken BRT R12, noken yang nggak bisa langsung dipasang di cylinder head KOJ atau K1A. Kenapa? Karena dengan lift yang cukup tinggi tadi, dia butuh banyak banget penyesuaian, terutama di as dekompresi, pelatuk, dan macam-macam. Banyak sekali adjustment yang harus kita lakuin untuk bisa masang noken BRT seri R12. Kalau ada yang mau masang dan ingin meminta keterangan detail, boleh DM gua atau DM admin Slippermatic buat kita ngobrol-ngobrol santai lah gitu, berbagi ya. Terus di sini gua ada injektor masih pakai CB 8 hole.
dengan intake downdraft ini nggak bisa pakai selang bensin standar. Harus gua ganti yang punya KOJ ini, harus pakai punya bit FI lama yang lebih panjang. Jadi udah nggak pakai standar lagi gitu. Terus ubahan signifikannya itu ya emang ada di cylinder head sama di blok dan intake serta TB-nya. Terus yang nggak kalah pentingnya yang gua tuker tadinya tuh gua pengen banget kondoman, tapi kok kepo ya kalau gue pakai bebasan gimana. Akhirnya gue beli lagi CLD. CLD ini tipenya beda sama yang dulu 139 cc klep standar, gue masih pakai C2. Sekarang gue pakai C3 yang inlet ininya 45. Panjang silencer 17,5, saringan setengah, terus P1-nya ini 28. Performanya gimana ya? CLD lah ya, lu tahu pasti nggak akan ecek-ecek karena mereka juga bikin produk ini berdasarkan riset dari tim balap mereka. Jadi lu nggak usah khawatir, lu pasang asal spesifikasi yang menurut mereka keterangan ini 150 cc, lu beli itu udah pasti oke lah. Gitu. Ini selang Hawa, ini gue pakai UMA, ini selangnya selang LPG ya. Kalau ini selangnya beda nih, ini selangnya lebih kecil karena gue buat mempertahankan pressure oli. Ini mereknya Bridgestone, Jepang punya. Ini KTT tadi udah gue mention. Terus gue pakai custom ground wiring. Terus juga yang nggak kalah penting, gue pakai Optimax dari Speedspark. Dia booster buat coil gue. Gue coil masih pakai standar, masih pakai coil bawaan bit gitu. Terus aki gue udah pakai lithium. Nanti gue liatin ya, gue udah pakai aki lithium sama kapasitor bank buat aki juga dan stabilizer. Itu aja sih ubahannya. Yang paling penting apa yang harus dilakukan untuk dapetin performa maksimal dari motor ini yang 14,9 horsepower di farm tuning itu kurang lebih bisa sekitar 20-21 HP di dyno BRT adalah instalasi dan tuning yang pas di cylinder head. Itu aja sih. Karena pengalaman gue di bengkel sebelumnya dan pindah bengkel itu memang hanya di situ aja bedanya. Yang lain sama semua. Tapi dengan ada ubahan yang signifikan di area head dan instalasi yang pas, keluar semua potensi powernya. Gitu. Ini memang belum dites di 500 meter atau speeding dan sebagainya, tapi udah kerasa sih. Nggak bohong gitu loh. Tadinya 11, sekian HP jadi 14,9 HP di farm tuning, jauh banget. 3 HP itu bukan angka yang kecil gitu perbedaannya. Gitu. Ini gue kasih lihat juga. Nih, gue naruh oil catch tanknya di sini. Dan ini nggak mentok. Gitu. Kalau dari CVT, gue pakai CVT apa ya? Gue pakai mangkok dan kampas set dari Yutaka. Jadi mangkoknya ya biasa ya, sekarang memang kartel. Terus diringanin, gue lupa berapa gram diringaninnya. Terus mangkoknya juga dari kampasnya dari Yutaka juga. Kalau puli depan gue pakai buatan dari Bandung. Gitu, itu 13,8, rollernya itu 67 seling jadi 39 gram. Beltnya pakai original KOJ, pakai ring slip Mio J1. Terus pernya ya pakai yang gede pakai 2000 TDR, yang kecil gua pakai originalnya KVY atau bit karbu. Jadi gua nggak pakai yang keras kalau di per sentrinya gitu. Oh ya, nih colokan Optimax tadi ya. Dia nge-bypass yang jalur positif ya. Gitu. Itu aja sih. Kalau dari spek suspensi dan pelek dan lain-lainnya masih sama-sama yang dulu. Oke, jadi kita udah bahas detail ya tadi soal Beat Deluxe-nya punya Juragan Xiaomi Bintaro. Sorry banget dibandingin dengan video-video sebelumnya, sekarang nggak dibuka bodinya. Kenapa nggak dibuka? Bukannya ada yang dirahasiain, tapi lebih ke arah mempersingkat waktu karena ribet. Sekarang itu kalau kita mau buka-buka, ini harus gunting kabel tis, harus lepas oil cooler dan lain-lain. Jadinya bodi tetap terpasang. Cuman buat teman-teman yang pengen dapat informasi mungkin lebih detail, bisa deh kopdar kita di Xiaomi Mang Dede. Nanti gua kasih alamatnya di caption. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube Sleepermatic Squad dan jangan lupa follow Instagram Sleepermatic Squad.